Mengenal sosok Siti Walidah, tokoh emansipasi perempuan pendiri Aisyah. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah merupakan seorang tokoh emansipasi perempuan yang merupakan istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walidah. Ia lahir di Kauman, Yogyakarta pada 3 Juni 1872. Siti Walidah merupakan putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil, seorang ulama dan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta yang menjadi daerah tempat tinggal para tokoh agama dari keraton. Tidak banyak sumber yang rinci menjelaskan tentang masa kecilnya, namun setelah beranjak dewasa, Kiai Fadil menyuruh putrinya ini untuk mengajar di langgar sekitar. Ia diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Ia juga pasti membaca Al-Quran berbahasa Jawi. Begitu ia dianggap layak untuk menikah, ia dijodohkan dengan salah satu putra kerabatnya sendiri melalui sistem perkawinan family yang lazim terjadi di Kauman. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Akhirnya, Siti Walidah dipanggil dengan Nyai Ahmad Dahlan. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi pembaruan Islam pertama di Yogyakarta. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan atau pengajian kaum perempuan di beberapa kampung, seperti Kauman, Lampuyanagan, Karanggajun, dan Pakualaman. Perkumpulan pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri, sesekali Nyai Ahmad Dahlan menggantikan peran suaminya, menyampaikan pengajian di forum Wal Asri. Nyai Ahmad Dahlan juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Selain industri yang meningkat, lokasi Kauman yang merupakan pusat batik menjadikan banyak buruh dari luar Jakarta datang ke Kauman. Mereka diperkenankan menumpang di sebelah utara kantor kepenghuluan. Semakin lama, banyak buruh batik dari luar kota Yogyakarta yang menumpang di kawasan tersebut, sehingga akhirnya terbentuklah masyarakat Indungan. Pengajaran buruh perempuan dilakukan Nyai Ahmad Dahlan melalui pengajian agama yang diadakan sehabis mereka bekerja, yakni ketika lepas waktu maghrib. Mereka diajari pengetahuan agama, membaca dan menulis, tujuannya agar mereka bersikap jujur dan tidak merasa kecil hati karena menganggap diri mereka bodoh. Perkumpulan pengajian yang dikenal dengan nama Maghribi School. Terhadap perempuan-perempuan muda, Nyai Ahmad Dahlan secara khusus menyediakan sebuah asrama. Dalam mendidik murid-muridnya ini, Nyai Ahmad Dahlan menyampaikan petua agar seorang istri berpenampilan sederhana dan tidak silau pada perhiasan sampai rela meminjam tetangganya agar terlihat cantik. Wanita jangan memiliki jiwa kardial tetapi berjiwa serikandi. Apabila wanita itu meminta bermacam-macam menunjukkan bahwa mereka miskin. Pesannya kepada para santri putri, keberadaan dua putrinya yaitu Siti Bushro dan Siti Aisyah tidak menjadikan keduanya mendapat perhatian khusus. Semuanya dianggap setara. Nyai Ahmad Dahlan kerap mengajak para wanita agar tidak sekadar bergantung pada suami, yang seringkali berujung pada kerugian bagi perempuan itu sendiri, apalagi saat ditinggal suami pergi keluar kota. Bagi Nyai Ahmad Dahlan, asrama putri adalah medium pendidikan efektif untuk menanam nilai-nilai kepada generasi muda. Anak-anak asrama diarahkan untuk mengenal lingkungannya. Ia tidak diperkenankan menutup diri dari masyarakat. Untuk kepentingan ini, dilakukan kunjungan ke panti jompo dan tempat pemeliharaan anak yatim. Tidaklah sia-sia kiranya, murid-murid bimbingannya menjadi pionir Aisyah, organisasi perempuan di bawah bendera Muhammadiyah. Embrio Aisyah muncul dari kursus pengajian dan sekolah untuk kaum perempuan yang diadakan oleh Sopo Tresno yang merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1917, perkumpulan perempuan ini berubah nama menjadi Aisyah setelah sebelumnya diusulkan nama Fatimah. Terbentuklah perkumpulan perempuan tersebut sebagai organisasi formal yang dikelola sendiri oleh kaum perempuan dalam payung Persyarikatan Muhammadiyah. Menariknya, ketua pertama Aisyah bukanlah Nyai Ahmad Dahlan yang notabene membentuk pengajian Sopo Tresno. Justru yang menjabat adalah Siti Baria, adik perempuan Haji Fakhruddin. Fakta ini menandakan bahwa Aisyah didirikan dengan model kepemimpinan modern yang lebih mengutamakan profesionalisme. Dalam LGMN Vergedering tahun 1921 di Yogyakarta, Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai ketua Hofbestur Muhammadiyah bahagian Aisyah menggantikan posisi Siti Baria. Pada awal kepemimpinannya di bulan puasa, Aisyah menyuplai mubaligat ke kampung untuk memimpin tarawih, mengadakan kursus agama untuk pekerja dan istri pegawai di sana serta merayakan hari-hari besar Islam. Bersamaan dengan terbentuknya organisasi Aisyah, lahir budaya baru dalam pakaian perempuan. Kepiawaian Nyai Ahmad Dahlan menyulam merubah ekonomi masyarakat Kauman. Ketika industri batik mulai meredup, Nyai Ahmad Dahlan mempelopori pembuatan kerudung. Kerudung model songket bergambar bunga atau songket Kauman, kerudung dinilai menjadi ciri khas anggota perempuan di Muhammadiyah. Aisyah sendiri juga turut memotori gerakan berkerudung bagi kaum perempuan. Dalam LGMN
Pergadering tahun 1922, Nyai Ahmad Dahlan terpilih kembali sebagai ketua. Pada kepemimpinannya, perhatian besar tercurah khususnya ke personalan pendidikan. Pada tahun 1922, Aisyah mendirikan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama Frobel School. Taman Kanak-Kanak inilah yang di kemudian hari menjadi Bustanul Atfal sampai Kongres Muhammadiyah ke-15 yang digelar di Surabaya 1926. Nyai Ahmad Dahlan terpilih kembali menjadi ketua Aisyah. Pengorbanan yang dilakukan Nyai Ahmad Dahlan tak semata-mata terhenti pada raga dan waktu, namun juga materi. Ia dan suami rela meleleng barang demi biaya operasional persyarikatan. Pada 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, sementara yang istrinya tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Kunjungannya ke Batur, ia lewati menggunakan kuda walaupun usianya telah menginjak 55 tahun kala itu. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada sampai ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta sedang digelar sidang Majelis Tanwir. Mereka yang datang menyempatkan diri menjenguk. Pada saat itulah disampaikan wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan ihwal menjaga semangat hidup Muhammadiyah. Lantas, Siti Walidah berperan menitipkan Aisyah sebagaimana suaminya menitipkan Muhammadiyah kepada generasi penerus. Tidak sampai berselang setahun setelah menyampaikan wasiat pada 31 Mei 1946, Siti Walidah menyusul suaminya mengambil tetira abadi. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina perempuan-perempuan muda sebagai calon-calon pemimpin Islam. Gelar tersebut tertulis dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 042/TK/tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.